Iya, Nanti itu orang sudah. tua dong berobat di rumah sakit umum saya. Ke Bunda itu suruh dong pulang. Ayo kacang. Itu saya segera usir itu. Suara saya. Suster, selamat Aduh, sore. ini dah. Selamat Selamat sore. sore. Jadi nanti kita yang mahasiswa Merauke nanti khusus yang ASN nanti kirim nomor rekening. Aduh, kita sisip nomor rekening ya. Timika lagi sisip. Merauke boleh, Merauke juga dapat bantuan, kuliah dapat bantuan. Iya, Iya, kalau tidak bantuan PLE. Aduh, itu lagi. Kita ini, ya itulah. Mantap. Kemarin dari ini sudah suruh kita bayar semester 2 itu. Ibu dong sudah semua. Kita selesai. Sudah bayar. Sementara kita bayar pakai uang pribadi, nanti setelah dari Pemda kasih keluar, mereka gantikan kita uang. Wow, luar biasa. Itu lagi. Nah, kalau tidak bayar, PLE. Sejahtera. Harus pergi urus itu. Masalah PLE, setengah mati. Itu sudah, Bu. Kalau Timika punya COVID, pasti banyak ya? Ya, banyak. Meningkat juga itu. Ini Bu, saya pakai baju COVID ini. Ibu lihat baju COVID ini. Mantap. Kita Merauke ntar ada ya. Ngeri sekali baju COVID. Bagus ya? Masih bagus kan? Bagus. Oh, 19. Kita Merauke belum ada anggaran, kesian. Mimi kalau COVID. Padahal Merauke itu kan mantap. Sekarang mana COVID tuh banyak. ASN yang kita periksa banyak yang reaktif itu. Kalau sampai sudah semua terpapar berarti sudah istirahat di tempat. Iya. Coba tanya orang rumah sakit umum Merauke itu orang tahu itu, yang bagian pelayanan. Yang langsung melayani, kesian. Teman adik-adik orang harus tetap sehat, jaga stamina karena berhadapan langsung dengan pasien COVID. Ya. Iya, betul. Kalau kita kan kita melayani tapi kita tidak tahu mana yang positif, mana yang negatif, kita layani saja pemeriksaan darah itu. Iya, betul. Itu sudah. Ya, begitulah. Pekerjaan kita punya pekerjaan. Iya. Kita punya pekerjaan jadi. Itu sudah. Harus melayani. Iya, betul. Kalau orang di rumah sakit harus senyum adalah obat. Jadi kita melayani pasien itu harus dengan senyum. Walaupun dalam hati itu kadang kita ada kecewa dengan pasien, tapi kita harus membuat roman muka itu sesenyum mungkin supaya pasien itu bisa cepat sehat. Begitu. Iya, betul. Makanya ibu juga saya begitu. Udah terus karena ibu senyum terus, biar ibu marah aja tetap ibu senyum. Kalau marah lebih jahat nanti. Sekarang mau senyum itu papele dan masker jadi. Itu lagi. Jadi kalau sekarang senyum orang tidak tahu kita senyum atau tidak karena masker sudah tutup. Tidak lihat bibir merah. Bibir merah hilang. Jadi dari rumah terus lipstick sudah. Karena nanti pantu begitu. Tempat kerja itu bungkus dengan itu. Ade harus pakai lipstick karena kalau makan dimakan kan kalau makan kan buka masker nanti orang lihat kita pucat. Itu lagi. Bisa mama saja leh. Ini Pak Roman belum muncul ini. Sudah muncul, Pak Roman monitor. Oh, Pak Roman monitor.
Pak Harus Rosadi, selamat sore. Selamat sore. Aduh, itu lagi. Mas, kita besok ada pemeriksaan COVID di BPJS. Oh, saya kan orang rumah sakit, Bu. Itu lagi. Aduh, bilang jam 3 sampai buru-buru. Begitu sampai rumah langsung taruh tas di samping saja langsung gerakan. Sudah makan belum, Mama? Sudah, tadi saya makan di warung. Mama saja lah. Tidak bisa tahan lapar. Ada bawa roti di dalam tas, gula-gula coklat. Nanti vaksin datang orang rumah yang disuntik duluan nih. Kalau ada vaksin oral boleh. Malas Bagaimana? injeksi. Vaksin oral boleh. Aduh, yang paling enak kan suntik dong. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hormat. Selamat sore, Pak. Oke. Kita sudah standby dari tadi, Pak. Ya, saya dengarkan. Pak Roman yang terlambat. Saya dengarkan dari awal, tapi saya biar diam saja. Biar mau kangen lewat Zoom saja dulu mereka. Begitu ya. Karena begitu sampai rumah langsung sampai rumah langsung taruh HP langsung duduk di depan, takut tidak bisa masuk. Iya, 100 orang ya lebih. Oke, Iya. baik. Saya mulai ya biar lebih cepat. Ya. Benar. Cepat tadi. Oh ya, makasih. Pakai daftar hadir, Kak, Pak. Iya, makasih. Oke. Ada absen, Kak, Pak? Kita mulai. Nih kebetulan ada saya, ada Bu Kis, ada Pak Manu ya. Saya akan menjelaskan tentang persiapan semester 2. Mohon maaf sebelumnya untuk semester 1 masih banyak mata kuliah yang belum terselesaikan ya. Contohnya kayak yang paling urgent, yang paling belum selesai itu hanya PBAK. Nah, PBAK kemarin saya sudah kembalikan kepada prodi masing-masing. Siapa dosen yang bersedia, selesaikanlah nanti dengan cara mata kuliah itu harus sambil dikejar. Ya, karena kita kemarin mulai bulan Oktober, jadi banyak sekali yang ketinggalan. Tapi untuk semester 2 ini akan dimulai di awal bulan Februari ya, 1 Februari ini sudah akan selesai, akan dimulai. Nah, jadwal akan saya share. Dan jadwal pada perkuliahan semester 2 ini nanti akan saya bebankan kepada setiap penanggung jawab yang ada di prodi masing-masing supaya terkontrol dengan baik. Kalau kayak kemarin waktu saya semua yang pegang itu ya karena pure murni yang namanya Zoom meeting ya, jarang ke sana juga ya dosen-dosen itu kami keberatan ya, saya jadi terlalu berat, jadi saya akan kasih jadwal ke penanggung jawab masing-masing, admin di Merauke siapa sama penanggung jawabnya Ibu Nike Laga itu nanti saya kasih jadwal ke mereka. Nanti sipen-sipennya atau ketua tingkatnya akan menghubungi dosen yang bersangkutan. Begitu pula yang di BIAK nanti jadwalkan masing-masing mereka, jadwalnya itu sama setiap harinya ya. Nanti saya share jadwal untuk setiap kelasnya ya. Kebetulan yang kelas Merauke, BIAK, Timika sama Jayapura itu kita bisa ada online, ada offline ya, karena sesuai dengan edaran kalau Satgas Covid di Jayapura bahwa sudah memperbolehkan ya sebagian untuk tatap muka. Ya, kalau nggak tahu kalau di Merauke ya, kalau masih tetap online ya online. Kalau di Merauke Satgas Covid-nya mengatakan bahwa
masih banyak angka kejadian COVID-19 yang semakin banyak ya di sana, sampai direktur rektor Unmus apa itu Musamus itu sampai meninggal, itu mungkin jadi perhatian juga. Nah, nanti kami akan tetap nanti ada yang kalau kelasnya kecil kayak kelas di Biak itu kan cuma 22 orang, itu masuk kelas bisa dengan protokol kesehatan. Kelas Jayapura hanya 17 atau 15 itu bisa ya protokol kesehatan masuk dengan masuk kelas offline, nanti ada yang offline ada yang online. Kemudian kelas Timika pun begitu. Kelas Timika kan hanya 19 orang. Merauke banyak. Iya, Pele. Kalau Merauke jangan Pele. Merauke untuk sementara sampai beberapa bulan pakai online dulu kah begitu kan, masih angka kejadian COVID-nya masih tinggi ya. Ya, nanti iya Pak. Petugas banyak kena itu. Yang lagi kuliah juga ada kena itu, kasihan. Oke. Dan ada pemberitahuan dari Bu Bendahara Prodinas, Ibu Sunarti S. Kapnas MSc. Ya. Oh, ya pasti. Ya, itu mengatakan bahwa pembayaran keuangan yang belum bayar SPP itu maksimal besok hari Jumat ya. Nanti setelah itu bisa dicutikan. Nah, untuk itu Ibu besok yang belum bayarkan. Kemudian itu yang antara kelas Merauke itu mungkin bisa hubungi ya orang-orang Dinkes, orang itu yang di kepegawaian, Bu Hermin dan kawan-kawan, bagaimana untuk tentang kelanjutan MOU perkuliahannya Bapak Ibu semuanya. Oke. Di sini juga ada Ibu Kismiati S. Kapnas MKes selaku bagian kemahasiswaan Prodinas. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana dosen PA yang sudah dibagikan ya. Nanti mungkin memberikan gambaran tentang pengisian kartu dosen PA ya, bimbingan konseling dengan pemberian KRS. Nah, yang sewajarnya bahwa Bapak Ibu ini perkuliahan harusnya meliputi ada 4 semester, tapi kami padatkan 3 semester, jadi banyak sekali mata kuliah yang harus di-saving. Tidak semuanya dimasukkan dalam 1 semester tersebut. Walaupun kuliahnya dipadatkan, tetapi nanti dalam KHS-nya tidak dimasukkan semua untuk di-saving, disimpan. Yang kemarin waktu saya pernah jelaskan kepada di kelas Biak dan lain sebagainya ya, karena sudah semester 2 ini saja mata kuliah bisa sampai 24 SKS atau 26 SKS begitu ya. Tapi pelaporan nanti kita buatnya 3 semester, walaupun nanti semester akhir semester 3 itu buat skripsi hanya 4 SKS seperti itu. Oke. Ibu Kis monitor bisa dengarkan saya? Bisa mendengar saya dengan baik? Ya Pak, bisa. Oke. Bu Kis akan menjelaskan dulu, baru saya jadwal pembelajaran atau bagaimana? Enaknya. Mungkin lebih baik dijadwal dulu Pak. Oke, nanti baik. Dari jadwal bisa dituangkan ke KRS supaya mahasiswa juga bisa mengerti mata kuliahnya apa saja. Oke, baik, siap. Ya. Saya akan share jadwal Bapak Ibu. Kalender akademiknya dulu ya. Sorry. Ini saya sudah share belum? Kenapa kok bunyi sekali? Ya, kalau yang bunyi-bunyi timpuk biar gak bunyi. Oke ya, perkuliahan ini kuliah dan praktik laboratorium, kuliah teori dijadwalkan harusnya sudah mulai minggu ini ya, tanggal 25 Januari sampai tanggal 21 Mei ya, perkuliahan nanti. Ini selama 1 semester. Mudah-mudahan semester 2 ini lebih baik daripada semester 1 yang carut marut ya jadwalnya. Kemudian nanti ada evaluasi pembelajaran semesternya tanggal 26 Juni 2021. Nih, bulan Mei itu sudah selesai perkuliahan.
itu dianggapkan. Dan kemudian setiap perkuliahan ini ya nanti ada evaluasi tahap 1, tahap 2 ya. Untuk apa nih setiap pembelajaran dosen yang mengajar. Karena kemarin kita tidak ada evaluasi jadi kebablasan, tak tahu banyak dosen yang tidak masuk juga ya. Kelemahannya kemarin kita belum share ke semua dosen begitu. Dan menunggu kebijakan dari Pak Robert. Ini untuk kelas hari jenjang ya. Perkuliahan kalau minggu depan sudah efektif, tolong nanti saya juga akan ada grup pengelola prodi-prodi. Nanti di situ saya akan menjelaskan kepada penanggung jawab prodi-prodi juga. Seperti itu. Oke. Selanjutnya sudah bisa lihat tentang jadwal mata kuliah. Yang pertama kelas atau masih tadi tulisan seperti itu? Bapak Ibu? Wamena. Oh, ini Wamena ya. Oke. Iya. Ini Merauke ya, sudah kelihatan? Ya. Jadi kurang lebih ini Bapak Ibu di semester 2 ini akan menempuh 26 SKS. Ya, harus normalnya itu cuma 22 maksimal, tetapi karena kita padatkan ada saving untuk semester 3 kayak manajemen perawatan harusnya masuk di semester 3, tapi kita padatkan di semester 2. Nah, di sini English for Nursing itu ada dosen dari Merauke, Farida Romaito Pohan. Kemudian penyakit tropis itu ada Pak Korinus, saya, Bu Santalia, dan Pak Jem. Nah, kemudian manajemen keperawatan ada Bu Nasrah, Pak Saljan, Pak Prengki, ada Pak Immanuel Konda. Kemudian entomologi pengendalian penyakit pengendalian vektor ada Pak Robert Vele, Pak Renol Mopu, ada Bu Nikelaga SKM MKes. Ya. Kemudian keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan ada Bu Lamria, Bu Sulistiani, Pak Bekti. Kemudian keperawatan kritis ada Bu Teresia, ada Bu Blestina, ada Pak Ardanari. Kemudian Gadar ada Pak Guru Suprayitno, ada Pak Jem, ada Bu Santalia. Ya. Kemudian metodologi penelitian ada Bu Blestina, ada Pak Muhammad Saljan. Kemudian biostatistik ada Pak Muhammad Saidin, ada Bapak Frans Manangsang, ada Bu Kismiati ya, ada Bu Kismiati di sini. Aturan nanti. Kemudian metodologi penelitian itu ada 4 SKS, jadi saya bagi ada di hari Jumat. Yang kedua itu ada Pak Dr. Ishak, Dr. Mais, sama Pak Dr. Arwam gitu. Nanti hari ini saya mungkin maksimal besok saya akan membagikan yang namanya surat kesediaan mengajar kepada dosen yang bersangkutan. Ini saya sudah pilah-pilah. Ini untuk kelas Merauke, ya. Kelas Merauke, ya. Perkuliahan dimulai jam 13.30 sampai jam 17.30, ya, karena kami kondisikan Bapak Ibu para pekerja, ya, orang bekerja semua, jadi kita ambil sore pas siang maksimal kalau ada kontrak jam 13 bisa, tapi 13.30 kita jadwalkan seperti itu. Ini waktu Indonesia Timur semua ya. Ini jadwal. Ini lebih efektif, mudah-mudahan semester ini akan lebih baik lagi dibandingkan semester sebelumnya. Nah, ini untuk kelas Merauke. Nanti jadwal akan saya share ke Ibu Nikelaga dan Pak Manuel Konda ada di grup, ada di Zoom. Ya, Pak. Nanti. Ya, Pak. Kemudian adminnya kelas Merauke siapa ya, Pak? Adminnya siapa ya, Pak? Biar nanti kirim ke saya biar nanti saya masukkan di grup. Kemudian ya itu tadi nanti bahwa harus selesai mungkin Juni itu sudah kita mulai juga dengan persiapan
skripsi nanti mungkin dari Pak Sahidin, dari Bu Kismiati setelah dibuatkan proposal waktu biostatistik, itu siap-siapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu untuk sudah mencari judul-judul yang bagus begitu ya. Supaya nanti ada Bu Kis mengajar ke sana atau Pak Sahidin mengajar ke sana, sudah Pak ini kalau judulnya seperti ini bagus enggak Pak? Bukis ini bagus nggak Bukis begitu sambil sharing kayak saya dulu waktu semester 2 sudah ACC judul waktu di S2 itu ya lebih bagus seperti itu. Oke, ini untuk kelas Merauke. Kemudian kelas biak. Kelas biak ini ya kemarin masukan dari Pak Lajumu, dosen bahasa Inggrisnya yaitu Bu Novianti SPD MPD, penyakit tropisnya Zia Robert Vele, Dr. Iras Rumbiak, Kaurinus Weni, Bu Sofice, Pak Rahmani ya. Kemudian manajemen perawatan ada Bu Nasra, Bu Marice Rumbino, Dr. Isak Tukayo, Nurse Prengki Apai. Kemudian entomologi vektor, nanti bisa tambahkan orang dinas kesehatan di sana ya. Nanti tinggal P2M kata Pak. Ya. Pak Renal Mofu, Pak Robert Vele. Kemudian selanjutnya keselamatan ada Pak Dr. Lajumo, ada Bu Marice Rumbino, Pak Ardanari. Kemudian keperawatan kritis ada Bu Teresia, ada Pak Guru, ada Bu Welma. Kemudian keperawatan gadar ada Pak Guru, Bu Welma, ada Bu Suryani. Bu Suryani nanti di khusus kegawat daruratan pada pasien jiwa begitu ya. Kemudian metodologi penelitian ada Bu Blestina, ada Dr. Ishak. Biostatistik sama mereka dua ya, Ibu Kismiati dengan Pak Sahidin gitu. Kemudian metodologi penelitian kalau di BIAK itu ada Pak Dr. Arwam, ada Pak Dr. Frans, ada Pak Sofian Aswar kah? Anwar. Ya. Kemudian untuk kelas timika, ya kelas timika ini ada Bu Yuliawati Madu, ya di lulusan S2 di Australia. Ya, tahun lalu juga kami pakai beliau. Kemudian penyakit tropis, ini dosen-dosennya, ya dari Jayapura semua nih ya. Pak Robert Pele, Pak Demianus, Pak James, Pak Rahmani. Kemudian manajemen perawatan tetap ada Bu Nasra, ada Bu Adolfina, Bu Marisa Mispati, Bu Jenny Rante Tasik, gitu ya. Kemudian entomologi dan penyakit pengendalian vektor ada Pak Kaurinus Weni, Pak Andreas Ayomi, Bu Yeli Maradona. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja dalam keperawatan. Pak Johan, Bu Reni Endang, Bu Meikoti Kupasang. Ya. Kemudian keperawatan kritis ada Bu Teresia, ada Bu Reni Endang, kemudian ada Bu Jenny Karundeng. Ya. Kemudian keperawatan gawat darurat itu ada Pak Guru, ada Bu Juliana Pakfahan, ada Pak Zulkifli, ada Pak Johan Berbulo. Kemudian metodologi penelitian, ya khusus kelas timika itu ada Bu Blestina, ada Bu Kismiati ya untuk memperkuat di metode penelitian di situ. Kemudian di biostatistik ada Pak Saidin, ada Pak Dr. Frans, ada Pak Andreas Ayomi. Kemudian Dr. Ishak ini di metode penelitian itu ada 3 orang di bawah ya. Dr. Ishak Jatukayo, Dr. Arwam, Pak Dr. Mais begitu. Ini untuk kelas timika. Nah, kelas timika ini seandainya Bu Kis nanti sebagai kemahasiswaan pas ada kesempatan ngajar bulan Februari ini pas ada yudisium di timika bisa langsung mengajar di sana nanti. Nanti kita buatkan jadwalnya supaya bisa melihat sambil mengajar sambil kita yang angkatan pertama mau yudisium di timika yang ada 28 orang itu. Oke, kemudian untuk kelas Jayapura. Kelas Jayapura. Kelas Jayapura ini
bahasa Inggris for Nursing atau English for Nursing itu teman kami dari UNCED, dia lulusan Adelaide University, beliau ya biasa ngajar tentang bahasa Inggris. Jadi Bu Nurse Hotnida Erlins Tumorang itu akan mengajar selama 1 semester ya. Nah, ini beliau mintanya secara daring semua ya. Beliau dia takut COVID jadi nggak mau yang namanya tatap muka. Kalau Bu Erlin sudah konfirmasi siap ngajar, tetapi saya maunya daring lagi, daring begitu ya. Kemudian untuk penyakit tropis ada Pak Robert dari saya, ada Dr. Resti Manoputi, Bu Santalia Banetan Tondo. Kemudian manajemen perawatan ada Bu Nasra, Bu Yenisima, Pak Adanari. Kemudian entomologi Pak Robert Vele, Pak Bruce Mehoe. Ini kelas Jayapura ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja dalam keperawatan ada Bu Lamria, ada Pak Adanari, ada Bu Sulistiani. Kemudian perawatan kritis ada Bu Teresia, Pak Suselo, ada Bu Blestina. Kemudian perawatan gawat darurat ada Pak Guru, Bu Blestina, ada Bu Ji Rahayu. Kemudian metodologi penelitian ada Bu Blestina, ada Bu Kismiati, ya. Kemudian di statistik ada Pak Muhammad Saidin dan Pak Dr. Frans. Kemudian bisa tambahkan nanti ada Bu Kismiati lagi di sini. Ada 3 SKS ya. Kita dulu lihat. Oke, kemudian yang terakhir metode penelitian lagi, yaitu sama dengan di atas, jadi nggak usah tulis SKS-nya banyak ya. Pak Dr. Ishak, Pak Dr. Mais, ini yang mata kuliah yang akan disampaikan pada semester 2 ya. Harusnya itu manajemen keperawatan di semester 3, tetapi kami padatkan di semester 2. Biar semester 3 nanti Bapak Ibu semuanya hanya fokus pada skripsi. Oke? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Oke ya. Jadi nilai-nilai yang belum keluar, mungkin Ibu Kis kayaknya sudah kasih nilai ke saya nih. Yang ahli jenjang sudah kasih belum ya Bu Kis? Belum kayaknya ya. Belum selesai Pak, karena jumlahnya ratusan. Mohon izin 2 hari lagi kasih selesai. Oh iya, nanti saya juga minggu depan baru saya share nilai-nilai keperawatan tropisnya dengan tugas-tugas yang mereka kasih di Google Classroom. Oke, baik ya. Mohon maaf kalau ini nanti saya juga akan ada Zoom dengan pengelola prodi-prodi di daerah penanggung jawabnya untuk menjelaskan tentang materi ini semuanya. Saya utamakan dulu ke mahasiswa biar mahasiswa pun sudah mulai siap untuk secara offline maupun online seperti itu. Ya, ini jadwalnya. Nanti setelah saya dapat ACC dari Pak Kajo dengan Bu Kaprodi, nanti akan saya share seperti itu. Kemarin ini sudah dikoreksi oleh Bu Kaprodi dan Pak Sekprodinas, Pak Robert Vele, ini yang sudah fix seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Apa terlalu cepat saya menjelaskan? Pak. Ya, silakan Bu Farida. Ini mungkin saya bertanya di luar dari jadwal. Siap. Begini Pak, sebelumnya minta maaf. Minggu depan itu saya ada ikut Zoom lagi, Zoom mengenai COVID, vaksin COVID. Dan setelah itu nanti kami dari dinas yang akan membawa vaksin itu ke layanan. Jadi di situ nama saya juga ada tertera. Jadi bagaimana Pak, pas ada kuliah saya tidak hadir begitu. Kalau umpama ada sinyal, mungkin saya ikut.
Maksudnya sambil ini. Tapi kalau tidak ada ini bagaimana? Ya. Ibu mau kemana nih? Belum dibagikan, tapi kami semua dari tim itu harus keluar. Maksudnya bawa sendiri vaksin ke layanan, begitu. Ya puskesmas. Kalau dalam kota aman, tapi kalau umpama yang di luar ini, maksudnya jauh dari Merauke. Oh begitu. Nanti tinggal atur ya dengan di penanggung jawab di prodi masing-masing gitu. Oh iya. Iya. Artinya saya lapor duluan, saya takut sampai tidak hadir. Ya, nanti lapor sama Pak Ibu Nike Laga sama Pak Manuel Konda gitu ya. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Ya. Oke ya. Tadi ini barusan saya dapat WA Pak Johan Berbulo nggak mengajar untuk semester ini. Nanti saya ganti ke dosen yang lain. Oke. Baik. Selanjutnya Ibu Kis bisa menjelaskan, silakan untuk tentang apa nih bimbingan konseling. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Manu, yang saya hormati Bapak Rohmani, dan yang saya hormati pula seluruh mahasiswa Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada Zoom meeting di sore hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kismiati. Saya selaku kemahasiswaan pada program studi nurse. Jadi, bila nanti ada hal-hal atau permasalahan-permasalahan terkait studi, mungkin bisa berkomunikasi dengan saya, karena kita berjauhan bisa menggunakan secara online ya komunikasinya. Oke, terkait dari perkuliahan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rohmani tadi, mungkin saran saya selaku bagian kemahasiswaan, yang pertama adalah tolong segera dibentuk struktur organisasi kelas. Siapa ketua kelasnya, sekretarisnya, dan terutama dibagi sipen-sipen yang bertanggung jawab untuk mengingatkan dosen setiap mata kuliahnya. Nah, jadi segera dibuat grup juga, per mata kuliah itu grupnya masing-masing, lalu semua tim dosen dimasukkan dalam satu grup. Jadi grupnya jangan dosennya sendiri-sendiri, grupnya bukan grup per dosen, namun grupnya adalah per mata kuliah, itu ya. Lalu yang kedua, tugas sipen adalah mohon kerjasamanya. Sekarang ini kan era pandemi, semua serba online. Jadi aktif-aktiflah untuk mengingatkan dosen, karena teman-teman dosen itu kadangkala juga sibuk, bukan melalaikan pekerjaan, tapi kadangkala sibuk sehingga lupa. Jadi diingatkan, mengingatkannya jangan pas hari H, misalnya hari Senin ada jadwalnya, diingatkan hari Senin, jangan. Tapi kalau bisa H-1 itu diingatkan di Japri, dan diingatkan juga lewat grup. Lalu yang kedua, tugas sipen selain mengingatkan adalah membuat absensi kehadiran. Absensinya dibuat lewat Google Form. Itu tugas sipen. Kadang dosen akan membuat juga, tapi tidak apa-apa, malah bagus, nanti bisa cross-check. Tapi mahasiswa juga harus membuat. Kalau misalnya masih bingung bagaimana cara membuat absen lewat Google Form, itu di YouTube banyak sekali tutorialnya, dicari saja cara membuat absensi lewat Google Form. Itu ada langkah-langkahnya. Nah, setelah absensi itu dibuat sipen, diedarkan setiap kali pertemuan. Misalnya absensi pertemuan 1, absensi pertemuan 2, linknya di-share di lewat grup WA. Setelah selesai pembelajaran, tugas sipen yang ketiga, Google Form tadi di-download dalam bentuk Excel, lalu
absennya itu di-share di grup dan dikirimkan secara japri juga ke dosen. Nah, tolong dibantu seperti itu supaya lebih mudah terakomodir. Oke ya, jadi itu tadi tugas Sipen. Kemudian juga selaku kemahasiswaan ini saya menganjurkan walaupun kuliah online, tapi mohon juga etika, kemudian kesopanan, kerapian baju yang dipakai itu tetap diperhatikan. Jangan ada misalnya kuliah karena mentang-mentang pakai HP sambil di atas motor jalan ngikuti pembelajaran sambil jalan. Jangan begitu ya, itu tentunya tidak akan masuk dengan baik materi yang didapat. Yang kedua juga tidak menghargai dosen yang sedang memberikan materinya. Jadi paling enggak ya cari tempat yang nyaman, duduk menggunakan baju bebas rapi tidak apa-apa, tapi suasananya kondusif. Ya, itu adalah saran saya. Lalu berikutnya, kalau bisa pada saat perkuliahan videonya itu diaktifkan ya supaya kita ini kan jarak jauh supaya bisa saling kenal, mungkin ketemu di mana bisa say hello. Karena jujur saja saya sudah semester 2 mungkin belum semua saya kenal wajah-wajahnya ya. Karena kita hanya selayang pandang lewat online itu tidak semua aktifkan video. Jadi untuk mengidentifikasi satu-satu ini siapa, saya tidak mengenal. Jadi minta tolong. Oke, itu ya. Mudah-mudahan untuk sipen-sipennya bisa bertanggung jawab dan juga sipen-sipennya bisa aktif menghubungi dosen supaya ada simbiosis mutualisme. Dosen butuh mahasiswa, mahasiswa juga butuh dosen, program juga butuh dosen, dan mahasiswa semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang buku konseling. Ini ada di share. Izin, ini Pak Romani yang jadi host yang share ya? Pak Romani, izin monitor, ini Pak Romani yang share? Siap, ya, saya share. Oke, ini buku konseling, karena kita jarak jauh, jadi buku konseling ini saya akan nanti bagikan ke mahasiswa secara online juga. Oke ya, buku konseling ini adalah prasyarat nanti pada saat akan maju ujian proposal skripsi, itu akan diminta membuktikan bahwa mahasiswa memang betul-betul melakukan konseling. Buku konseling ini akan saya share secara online, lalu tugas mahasiswa bisa print, nanti download, kemudian di print di tempat masing-masing. Ini sudah ada tanda tangannya Ibu Bles, selaku Ketua Program Studi Nurse. Untuk PA, daftar PA, nanti daftar PA akan saya share juga. Setiap dosen ini dapat PA-nya siapa, nanti ditulis nama PA-nya. Jika mana misalnya PA-nya ternyata tidak bisa secara offline, kalau PA-nya ternyata bimbingannya secara online atau konsultasi secara online, tidak apa-apa. Konsultasi secara online, permasalahannya apa, nanti mahasiswa tuliskan di buku konselingnya, lalu nasihatnya PA di HP itu seperti apa, dipindahkan ke buku konselingnya. Di situ kan ada permasalahan, ada solusinya, itu ditulis kembali. Lalu untuk tanda tangannya PA, nanti bisa minta tanda tangannya untuk dikirim, di-scan, kemudian bisa nanti ditaruh di bukunya, kemudian di-print kembali juga bisa seperti itu. Pokoknya bagaimana ya, saya juga di era digital ini, saya sendiri yang gaptek, saya kategori gaptek, sedikit-sedikit tanya Pak Romani, sedikit-sedikit tanya Pak Romani, tapi ada manfaatnya juga di era pandemi COVID ini. Saya yang awalnya tidak mengerti bagaimana Zoom Meeting, jadi bisa memahami aplikasi Zoom Meeting. Saya yang tidak paham bagaimana membuat soal UAS lewat Google Form, jadi bisa membuat soal-soal UAS lewat Google Form. Saya yang tidak tahu bagaimana membuat kelas di Google Classroom, bagaimana caranya men-share tugas-tugas dan materi, akhirnya bisa. Dan saya rasa walaupun nanti pandemi COVID ini sudah berakhir pun, online ini untuk saya tetap berlakukan ya, terutama Google Form itu sangat efektif. Tugas-tugas mahasiswa itu tidak berceceran di meja.
meja saya tidak penuh, bisa rapi, dan tugas-tugas itu juga tetap tertata rapi di Google, dan suatu saat dimanapun saya bisa membukanya. Jadi banyak manfaat juga lah yang bisa diperoleh di era pandemi ini. Namun ya itu tadi, memang kesulitan harus ego kita, apalagi kalau yang tidak suka komputer, memaksa diri untuk tahu itu juga sesuatu hal yang kadang-kala berat kalau kita tidak suka ya. Saya juga kan kategori nggak suka. Tapi mau nggak mau, suka tidak suka, kita semua harus belajar bagaimana pintar-pintarnya menggunakan teknologi yang ada ini. Ya mungkin seperti itu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, berapa kali Bu saya harus konsultasi? 1 semester itu paling sedikit 4 kali ya. 1 semester itu paling sedikit 4 kali. Coba Pak Rodi share yang bagian konsultasinya, yang kartu konsultasinya. Oke. Ya, ini ya, semester 1 kan sudah lewat ya, jadi oke lah kita mulai di semester 2, tidak apa-apa, karena memang juga keadaan ya. Jadi kita mulai semester 2, Pak Ro. Oke, di semester 2 ya, berarti semester 2, nanti tahun akademiknya 2020-2021, paling sedikit ya, paling sedikit itu konsultasi ke dosen itu 4 kali selama semester. 1 kali pada waktu pengisian KRS, yang kedua sebelum ujian mid semester, dan 2 kali sebelum ujian akhir semester. Itu diharapkan seperti itu, supaya antara mahasiswa dengan PA juga ada hubungan kekeluargaan, bisa dekat, bisa saling mengenal, ya minta tolong disapa-sapa PA-nya, kemudian diajak komunikasi tentang apa yang permasalahan yang dihadapi. Nah, nanti sarannya dituliskan di bagian solusinya. Evaluasi dikosongkan saja tidak apa-apa, nanti parafnya bisa di-scan, kalau minta saja dosennya kirim, nanti biar mahasiswa bisa scan, taruh di situ. Pada saat akan ujian proposal, minta tolong nanti di-print, berarti semester 2 ya, semester 2-nya di-print, karena ujian proposal itu kan ada di semester 3 sebagai prasyarat untuk maju ujian proposal. Kalau tidak tahu nomor telepon PA-nya, nanti bisa bertanya kepada saya atau bisa bertanya kepada Pak Rohmani. Nanti kalau misalnya atau bertanya di grup, nanti kami bisa kirim. Oke ya, ini untuk bagian kartu konsultasi atau monitoring kemahasiswaan. Kenapa ini harus dikumpul kepada kami? Karena pada saat akreditasi prodi, ini harus kami tunjukkan kepada asesor. Ini adalah salah satu yang dinilai di borang akreditasi kami. Olehnya kami juga butuh kerjasamanya supaya ada dokumen kami. Oke. Selanjutnya adalah Pak Romani bisa di-share bagian KRS. Oke, baik. Oke. Mau kasih ke dulu ya? Pak Romani bisa posisinya dibikin ya landscape. Siap. Itu masih vertikal. Oke, sudah. Terbalik itu. Sudah. Ya, oke. Ya. Kelihatan ini adalah iya, oke, sudah. Bisa kelihatan ya, ini adalah KRS. Ya, jadi sebenarnya kartu rencana studi ini kan harus diisi pada saat semester 1 ya. Tapi karena berhubung KRS ini bisa dikeluarkan oleh bagian adab, jika mahasiswa itu sudah ada SK peserta didik. Dan SK peserta didik itu bisa dikeluarkan oleh Poltekkes jika mahasiswa sudah membayar. Jadi ini seperti kayak rantai makanan. Jika ini belum, akhirnya ini belum. Nah, tadi saya sempat tanya kepada Ibu Sunarti, kenapa yang semester 1 belum ada KRS? Ternyata mahasiswa membayarnya terlambat, molor sampai ke pertengahan. Akibatnya SK peserta didik juga molor, akhirnya KRS semester 1 juga molor. Nah, jadi semuanya serba molor begitu, karena antara satu tuh jadi prasyarat-prasyarat gitu. Oke ya, tapi tidak jadi masalah, yang penting sudah selesai di semester 1, sekarang semester 2, berarti kalau semester 1 belum mengisi, KRS-nya diisi semester 1 dan semester 2. Ini juga wajib diisi,
karena ini adalah bentuk bahwa mahasiswa itu merencanakan studi yang nantinya dari KRS ini akan diinput oleh Bapak Hugo selaku bagian PDPT ke PDPT yang direncanakan. Begitu alurnya. Dari KRS, mata kuliahnya diambil apa saja, baru nanti dari sini akan diinput ke PDPT. Supaya pada saat nanti ada nilainya bisa dimasukkan juga di PDPT sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk semester 2 tadi ini sesuai dengan jadwal yang diedarkan Pak Romani ada kesalahan ya, ada kesalahan pengisian yang nomor 10 ini nggak ada. Nomor 10 ini mata kuliahnya mengulang mata kuliah nomor 8. Jadi harusnya bukan 30 SKS, tapi hanya 26 SKS. Karena yang nomor 10 ini hilang. Dikurangi 4, 26 SKS. Diisi kode mata kuliah, semester, lalu SKS-nya berapa-berapa sesuai dengan jadwal yang sudah Pak Romani buat. Juga harinya, jadwalnya dilihat di jadwal, kemudian jam kuliahnya dilihat di jadwal. Ini kan ada nama, ada NIM, ada dosen PA. Untuk IPK semester lalu, karena belum selesai bagian evaluasi mentabulasi nilai, dikosongkan saja dulu, tidak apa-apa. Namun ini ya, mahasiswa tanda tangan, kemudian menyetujui PA, lalu ketua jurusan. Ini kan ada 4 rangkap ya. Yeah. Warna putih untuk BAK, warna merah untuk jurusan, warna kuning untuk mahasiswa, dan warna biru untuk dosen PA. Oke ya. Ini kan kita berjauhan ya. Kita berjauhan. Bagaimana ini Pak Romani untuk KRS izin Pak, kita berjauhan Pak. Apakah ada dosen yang datang nanti mengambil secara kolektif atau gimana Pak? Oke, baik. Pak Romani izin. Siap. Terima kasih Bu Kris. Ya, untuk KRS, nah nanti KRS-nya mereka akan tanda tangan double 2 kali ya untuk yang semester 1 dengan semester 2 juga Bu. Jadi nanti kalau kita ada yang ke Timika, nanti bawakan KRS hard copy-nya bawa ke Timika. Kalau ada dosen yang ke Biak, nanti kita bawakan ke Biak. Kemudian begitupun di Merauke dan kalau di Jayapura pasti mahasiswanya ada di sini jadi tinggal mereka ambil. Nah, KRS-nya nanti kami akan mengambil dari bagian ADAK Bu Mary Madau setelah mendapatkan kode billing sudah dibayarkan mahasiswa baru bisa dapat KRS tersebut. Kalau mahasiswa yang bayar ada 10 KRS ada dibagikan hanya 10 begitu. Makanya kemarin kalau belum pada lunas itu kita satu persatu jadi agak susah begitu. Makanya kolektif kalau sudah beres semua, kayak yang semester 1 kemarin di kelas Merauke itu sudah bagus untuk bisa diambil semua. Nanti kita akan pas kalau ke Merauke kita bawakan begitu. Ataupun nanti ada Pak Manuel Konda ke sini, nanti dibawakan ke sana yang hard copy-nya begitu. Nanti kita kalau ada ke Timika bawa seperti itu semua Bu modelnya. Begitupun kalau yang namanya masih banyak sebenarnya. Ini harus yang non PNBP harus dilunasi. Bagaimana untuk dapat baju sampai sekarang sudah semester 2 belum pakai baju seragam. Kasihan juga sebenarnya ini gara-gara pandemi banyak juga yang belum dilunasi begitu ya. Untuk ini yang lain-lain begitu juga sama ya. Bahwa nanti kita bawakan ke kabupaten masing-masing. Kalau terpaksa kayak masih belum bisa ke sana berarti dikirimkan lewat kantor pos KRS-nya begitu. Nah, dan kita sambil perbaiki yang namanya semester 1 ya, nanti mungkin ada kontrak dosen yang PBAK ini belum selesai jadi harus dimasukkan ini. Kalau etika kan kemarin Bubla sudah masuk jadi bisa untuk dikasih nilai. Tinggal PBAK saja yang untuk semester 1 bisa di saving nilai gitu. Jadi itu mungkin kan kita bawa KRS-nya kalau yang ke Biak. Ya. Berarti Maka Romani yang sudah menjelaskan tentang ini ya, bagaimana caranya supaya mahasiswa KRS ini sampai di tangan mahasiswa karena kita berjauhan. Jadi demikian ya. Jadi ternyata memang ini harus kolektif. Lagi-lagi itu tadi ya saling terkait. Jadi minta tolong untuk pembayaran segera dilunasi supaya
segalanya juga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oke, ini untuk KRS. Kemudian saya akan share untuk dosen PA. Pak Romani, saya bisa share langsung tanpa saya jadi Silakan. host? Enggak, ya bisa share langsung. Silakan, Bu. Izin, ini nama-namanya ya Pak Romani? Siap. Ini ya. Oke, jadi mungkin saya akan scroll ke atas. Tolong mahasiswa untuk mencatat ya. Tapi nanti juga akan saya share juga di mana di grup WA juga. Iya. Ini gabungan semua ini. Ada di Jayapura, ada di Merauke sudah jadi satu. Jadi ini saya akan scroll pelan-pelan ya. Saya tidak bacakan. Mungkin masing-masing bisa melihat ini ya. Yang dengan Pak Korinus, yang dengan Pak Setrobet, dengan Ibu Blestina. Oke. Dengan Ibu Nasra, ada 3 orang ya, Nikomang, Renin, dan Sepenyel. Dengan Pak Romani, Sonia, Suci, Tri Handriani. Dengan Pak Guru ada 2, Yunus dengan Nur Aziza. Lanjut. Ini sudah Wamena ya, dengan Pak Yoel, ada banyak ini. Ya, Pak Yoel. Alius, Barnabas, Berta, Koni, Dagito, Dorince, Emi Wenda. Minta maaf, Emi Wenda ini dengan Pak Edison ya, Pak Edison Kabak. Eni Wenda, Veres, Fidirika, Fitri, Getty, ya, dengan Pak Edison Kabak. Saya scroll lagi. Dengan Ibu Lamria, Joni, dan Lia. Dengan Ibu Nurma ini, Manu Hubi, Margareta Refli, Matias, Melki, Natalis, Nova. Oke. Dengan Pak Ardanari ini, Orsina, Rahmat, Ningsih, Swabei, Wale, Gilem, Yois, Agustia, Yois, sampai di mana nih? Sampai Yois Helitopo. Dengan Pak Manu ini Agustianto, Alida, Apolonita, Bartolomeus, Bernike, Damaris, ya. Jadi bisa untuk buku PA-nya tadi ya, diisi konsultasi 1 semester minimal 4 kali ya. Jangan lupa, itu jadi prasyarat nanti untuk maju, jadi harus ada tanda tangan dari Pak Emmanuel. Ini ada PA-nya ini Ibu Eunike ya, ini Daud, Dian, Dwi, Eka Sri, Elizabeth Moto, Elizabeth Moto, sudah ya. Bapak Sahidin, mulai dari Eti Yulikan, Florida, Helena, Herlina, Hermina, Istia, Pak Jem, Korsensia, Kristina, Selsiana, Tina, Talu Lembang, Lydia Mikan, Lilis, dan Lukas Tekme, Dr. Novi, Lisda Sinaga, Maria Gabriel, Maria M. Gepse, Maria Rosalina, Maria Saratina, dan Marta 2C. Dr. Ishak, Martinus, Max Yohanis, Mimin Mintarsih, Olivia, Rahmawati, salah itu Iksan, Rahmat. dan Rahmat itu Bu, Rahmawati itu mesti salah. Yang mana? Rahmat. Itu Rahmat Ihsan Perkasa Sutopo. Yang nomor 81? Iya, Astagfirullah, iya nanti. Aduh, minta maaf. Bilangin. Rahmat Iksan. Iya, suaminya Bu Laili itu. Oh iya, oke, nanti diganti. Rahmat. Iya, kemudian Pak Demianus ini Ratnawati, Reni, Renova, Renti, dan Rizal, dan Ruswadi. Ibu Kori, Ruth Juniarti, Selvi Biring, Sekaria Irianti, Sofia, Yakoba, dan Yayu Indarsi.
Ibu Tere, Yosep Iniriani, Yosinta, Yuliana Adriana, Yuliana Pongkape, Yulista, dan Justina Melka. Pak Marcelinus Pati, Agustina Wanimbo, Anastasia, Avelina, Benedikta, Bernadette. Iya, sampai Bernadette ya. Pak Johan ini Erni, kemudian Indriani, Konstantina, dan Lucia Wamang. Nah, ini dengan saya sendiri, ini Marlince Giai, Nova Elpina, Novita Patimang, Riri Sarma, Romario, dan Sabrina. Dengan Marice, Ibu Marice, Alex, Belinda, Cinderella, Demianus, Fanny Caroles, dengan Dr. Lajumo, Fransina Wihelmina, Heni Andarek, Mada Vega, dan Mevi Boshet Yapen. Dr. Franz, ini Nur Fitri, Ona, Orpa, Petrus, dan Riani, dan Sarah. Nah, nanti ini yang terakhir ya. Oh, masih dengan Santa, dengan Ibu Sulis ya. Ibu Sulis 2 orang, Selfie dengan Tirsa. Lalu dengan Ibu Santa, Stanley, Susi Susanti, Valentino, Yenti Octavia, dan Eyesril, dan Yohanes. Oke ya. Itu nama PA-nya, bisa dicatat. Lalu mencari nomor telepon. Lalu bisa nanti komunikasi dengan PA jika terkait dengan ada permasalahan-permasalahan ya. Ya, asal komunikasinya jangan, Pak, saya tidak ada pulsa, bisa minta tolong dibantu. Wah, ya. Iya, karena saya itu kaget baru-baru saya pagi-pagi itu buka Facebook, mahasiswa itu berani sekali Messengers bilang, Bu, mohon izin saya tidak punya uang untuk beli pulsa, izin bisa pinjam uang Ibu 5 juta. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ini mahasiswa milenial sekali ya. Akhirnya saya tidak balas, ini kurang ajar sekali ini. Ini bahas itu modus gratis. Belum tentu ya. Mahasiswanya. Oke ya, itu terkait. Iya, terkait dengan mungkin itu dibajak, Ibu. Iya, bisa jadi juga. Iya, bisa jadi mungkin bukan dia, tapi dibajak mengatasnamakan dia. Iya, oke. Iya, oke, ini kan nama-nama PA. Kemudian juga ya, saya ini pesan saya pribadi, waktu itu berjalan itu sangat cepat, tahu-tahu sudah semester 3. Tadi yang diwanti-wanti Pak Romani, walaupun skripsi dan proposal itu ada di semester 3, mulai dari sekarang itu mahasiswa itu sudah mulai memikirkan variabel apa yang ingin saya teliti. Jadi bukan judul yang dicari sebenarnya, tapi masalah dulu, ada permasalahan apa sekarang yang update, yang bisa untuk dijadikan bahan penelitian, gitu itu sudah mulai dicari. Kemudian sudah mulai cari jurnal-jurnal lah, dikumpulkan ke dalam satu folder di laptop supaya kalau nanti butuh mau buat latar belakang atau mau buat pembahasan atau mau mencari data itu sudah ngumpul. Itu ya, lebih baik dari sekarang itu sudah mulai dipikirkan supaya tidak nanti pas tiba masanya itu tahu-tahu sudah ada tekanan dari program harus segera. Nah, itu jadinya stres sendiri gitu ya. Pusing. Oke lah. Ya, ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin Pak Manu, mungkin akan ada tambahan dari Pak Manu, silakan Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bapak, silakan. Terima kasih Bu, selamat siang. Yang terhormat Pak Roman, Ibu Susi, ya, silakan. Ya. Untuk Pak Manu, suara agak jauh. Pak Manu terlalu jauh suaranya ya, Mang. Agak didekatan, Pak. Iya. Saya sudah sempat koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 di Merauke. Untuk kita Merauke, kita hanya bisa kuliah daring. Oh, daring ya? Daring. Oke, baik. Kemudian saya sudah laporkan juga ke Kajur, seperti itu, sehingga kita di Merauke, baik prodi D3 maupun S1 kita akan kuliah daring. Oke, baik. Nah, kebetulan ada Pak Robert juga, beliau mendengar Pak, dari Merauke nanti hanya bisa daring saja Pak, karena angka COVID-19-nya tinggi di sana Pak.
tinggi Pak ya. Oke, ya, siap. Oke Pak Robert juga sudah benar ya. Oke. Ya. Berarti enak Kemudian kita Pak yang untuk dari. mata kuliah tadi PBAK itu seperti apa mekanismenya untuk penyelesaian semester 1 yang belum tuntas itu? Untuk mata kuliah PBAK. Oh ya, itu nanti kita. Apa mekanismenya? Nah, nanti saya koordinasi dengan dosen di sini juga ya Pak ya. Mungkin kalau Pak Manu mau menyelesaikan juga, mungkin berapa kali pertemuan, nanti saya tambahkan dosen dari sini, nanti Pak Kajur Keperawatan, Pak Korinus suruh masuk di PBAK, semua kelas dulu bagaimana. Nanti saya akan koordinasi beliau. Karena beliau yang punya sertifikat tentang PBAK begitu. Oke. Ya. Nanti akan saya menghadap ya. beliau. Terima kasih Bukis. Sementara begitu. Terima kasih Pak Roman. Oke, baik. Oke, untuk mahasiswa bahwa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kis dan Pak Mano ya cukup jelas, dan untuk mengingatkan kembali bahwa nanti nggak ada yang namanya kelas Merauke, kelas Jayapura, kelas Timika, kelas Wamena, Biak dan sebagainya. Tetapi nanti kita dalam pelaporan PDPT-nya namanya itu kelas A, B, C, D, E begitu ya. Kemudian yang kelas A itu kelas Jayapura, kelas B itu karena sudah diawali dulu dengan kelas Timika, jadi kelas Timika, kelas C kelas Biak, kelas D kelas Wamena, dan kelas E yang paling banyak mahasiswanya itu Merauke. Jadi nanti pelaporan di PDPT-nya kami akan seperti itu. Ya, ada 5 kelas A, B, C, D, E begitu. Ya, jadi ingat yang namanya kayak Bu Florida berarti maksudnya kelas E begitu ya, kelas-kelas yang. Iya Pak, siap. Itu ingat. Nah, tadi masukan dari Bu Kis yang mungkin yang namanya akreditasi itu penting, dan kita minta doanya Bapak Ibu semuanya, kita mungkin April bisa untuk upload borang untuk persiapan akreditasi atau Mei sudah diakreditasi. Kita lagi bekerja keras untuk nanti bisa tahun ini sudah akreditasi sangat baik begitu. Karena amin. Itu yang kita harapkan. Izin Pak Roman, saya mau bertanya, boleh Pak Roman? Silakan Pak Max. Ya, tadi mungkin sama Ibu Kis tadi ada penjelasan Ibu Kismiati mengenai kartu monitoring yang harus 4 kali diisi, Pak. Ya betul, siap. Iya. Itu kan kalau saya tadi sempat minta maaf, saya sempat catat ada satu pertama itu di pengisian KRS, yang kedua dengan ketiga ini yang saya tidak sempat mencatat. Artinya macam kami, izin Pak, macam kami kebetulan dosen PA-nya saya sendiri ini Pak Dr. Ishak, kalau tidak iya. Pak Dr. Ishak tadi saya catat seperti itu, mudah-mudahan tidak salah. Nanti mekanismenya seperti apa? Tadi kalau tidak salah Ibu Kis bilang nanti via telepon. Artinya nanti kami usahakan untuk mungkin nanti komunikasi. Tapi nanti mengenai pengisian dan tanda tangan itu yang mungkin nanti kira-kira seperti apa nanti. Karena pengertiannya saya begini, kalau setiap kali kita konsultasi berarti harus ditandatangani. Betul sekali ya. Nah, nanti kedepannya saya pakai barcode saja ya. Barcode langsung bisa tercetak gitu ya. Ya, oke baik. Pak Max, ya emang selama yang namanya selama masa COVID ini dan online, jadi bisa dari hasil screenshot chattingnya Pak Max dengan Pak Dr. Ishak itu bisa sebagai bukti, di situ bisa ditempelkan ya. Jadi nanti kalau Bapak Max cetak buku konselingnya, nanti bawa tulis metode via online, via WA begitu. Nggak apa-apa, itu sebagai bukti bahwa pernah ada chatnya seperti itu, bisa juga ya. Kalau sudah tercetak. Pak Romani. Siap. Mohon izin. Iya, ini salah satu kendala juga ya. Jadi untuk metode konsultasinya kalau bisa jangan telepon langsung, tapi lewat tertulis, lewat WhatsApp misalnya, supaya ada dokumennya ya di situ. Nah, nanti permasalahannya apa yang diajukan lewat WA
itu mahasiswa tuliskan saja. Itu kan nanti bukunya print. Saya Iya. akan kirim lewat WA group print. Berarti sudah Iya. ada hardnya. Nah, misalnya konsultasi mau pengisian KRS ditulis. Lalu jawaban Dokter Ishak itu seperti apa di balasan WA-nya? Itu mahasiswa tuliskan juga di sebelahnya Ya, boleh solusinya. seperti itu. Nah, untuk tanda tangan, oke lah kosongkan saja, tidak jadi masalah. Tapi nanti pada waktu mau ujian proposal, itu kartu PA yang sudah dituliskan tadi semester 2 itu difoto, yang bagian kolom-kolomnya ya, dengan bagian sampul depannya, supaya tahu ini miliknya siapa, difoto, nanti bisa dikirim di grup, kemudian bukti percakapan dengan Dokter Ishak itu di screenshot, difoto, begitu saja. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya akreditasi juga itu sudah bukti yang kuat bahwa terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen PA ini, tapi secara online, gitu aja, tidak apa-apa. Kalau misalnya sudah selesai semua dan ada nanti dari kami atau mungkin dari pengelola yang akan datang ke Jayapura, itu minta tolong dibawa semua untuk ke kami dan kami bisa mintakan tanda tangannya secara langsung ke Dokter Ishak. Jadi minta tolong jangan dihilangkan buku yang sudah di-print supaya bisa diambil kembali, karena pada waktu akreditasi itu akan ditanyakan oleh asesor. Mungkin begitu ya Pak Max Yohanis untuk sementara. Bagaimana bisa Pak? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Artinya saya mau cek tadi kalau tidak salah yang pertama itu pada saat pengisian KRS. Pertama yang kedua, pengisian KRS, kedua sebelum mid semester, kemudian ya. 2 kali sebelum ujian akhir semester. Jadi 4. Sebelum mid semester. Dan 2 kali sebelum semester. Pengisian KRS pertama, sebelum mid semester 1 kali, kemudian 2 kali sebelum ujian akhir semester. Oke, lebih juga nggak apa-apa, lebih juga malah bagus. Malah bagus 8 kali. Supaya ada interaksi ya. Itu yang saya mau tanyakan, karena tadi maaf Bu, tadi kan dibilang 4 kali, jadi saya pikir kalau memang pas permasalahannya agak banyak, kita mau telepon, mau hubungi, kita takut jangan lebih dari 4 kali. Tadi saya mau tanyakan 4 kali, ya 4 kali ya, lebih boleh tapi kurang jangan gitu ya. Karena begini juga, dosen itu saya ya, pada waktu saya ini kan digaji negara, dan setiap akhir semester itu saya harus setiap akhir tahun saya harus melaporkan kinerja saya. Dan di salah satu rencana kinerja saya itu ada salah satu poin yang berbunyi melakukan pembinaan kepada mahasiswa di bidang akademik. Dan itu diperiksa oleh Wadir 1, buktinya adalah tadi, kartu PA, screenshot WA, kalau itu tidak ada, wah itu Pak Re tidak mau tanda tangan dan saya harus mengembalikan tukin, bahaya Bu. Jadi mohon kerjasamanya karena itu juga dinilai begitu untuk kami. Bukan hanya untuk akreditasi, tapi untuk kebutuhan SKP juga dosen. Semua dosen itu yang tadi saya mau tanyakan. Iya, jadi Ibu, saya mau ulangi lagi karena maklum jadi maksud saya tadi, maksud Ibu berarti kalau kita konsultasi dengan dosen PA berarti harus online ya. Jadi video call dulu dengan WA ya, begitu. Tidak harus video call juga, Bu. Intinya ada WA saja. Iya, WA saja. Iya, misalnya WA, selamat pagi, izin Pak, saya PA-nya nama ini gitu, izin konsultasi tentang pengisian KRS, mohon petunjuk. Misalnya seperti itu juga boleh. Pokoknya dengan kalimat yang baik lah lewat WA, nanti kan akan dibalas. Balasannya itu yang nanti bisa ditulis, yang tulisannya tentunya ya disimpulkan gitu ya, baru ditulis bagian kolom solusi. Oh iya. Bagaimana bisa, gitu arahannya. Bu. Iya, sudah paham berarti. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk petunjuknya. Ya.
Ada yang lain mau bertanya silakan. Yang dari Timika, dari Biak, Jayapura. Jangan Merauke saja. Nanti bosan. Ya. Ada yang mau bertanya silakan yang dari kelas lain. Kelas A, kelas B, kelas C. Oh, Pak Romani izin. Ya siap. Ini dengan siapa ya? Dengan Pak Mat, Pak Romani. Ya, silakan. Ulang lagi. Tadi kayaknya berarti nanti besok ini kalau masuk ke semester 2 ini berarti kami kuliahnya tidak bersamaan lagi karena dosen mata kuliahnya sudah beda-beda ya. Ya, ada ya betul. Saya belum lihat jadwalnya jadi berarti baik. mungkin kalau Zoom begitu belum, kalau Zoom begitu berarti nanti kita kelas Merauke sendiri karena mungkin jadwalnya beda dengan kelas Biak atau kelas Timika dan Jayapura. Tahu gimana ya, tadi saya memang sempat mau bertanya, tapi saya belum begitu ini jadi. Ya, terima kasih petunjuknya sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Max. Ya, tadi bahwa untuk mengurangi beban kerja, beban tugasnya saya sebagai bagian akademik di Jayapura, emang tadi kalau mungkin ya pas hari Senin kan ya, Senin itu jadwalnya ada jam 13.30 sampai jam 15.30 itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dosennya saya carikan ke dosen dari daerah masing-masing. Jadi itu tidak bisa bersamaan. Nah, itu berarti bisa nanti saya kasihkan ke admin ataupun si pen juga jadwalnya dan kepada penanggung jawab ya. Kalau di Merauke kan bunyi ke laga itu siapa namanya itu saya belum begitu hafal ya. Nah itu nanti saya share juga di situ. Nanti mahasiswa si pennya menghubungi bu dosennya, ibu siapa itu Romaito siapa namanya tadi Pak Pohan itu tadi ya. Jadi untuk itu mungkin kalau di jam 15.30 sampai 17.30 kan ada keperawatan penyakit tropis. Kemudian ada dosennya sama. Contohnya saya semua kelas itu ngajar yang namanya keperawatan tropis. Itu bisa saya lewat Zoom begitu. Ya. Walaupun saya bisa offline dengan kelas Jayapura, tetapi kalau saya pengen Zoom semuanya biar cepat selesai, berarti bisa saya kayak kemarin lagi waktu keperawatan tropis 1 jadi satu kaligus dengan Zoom saja begitu. Ya. Begitu Pak Mas. Siap Bapak. Ya, nanti makasih Bapak. Minta maaf belum dapat jadwal jadi masih ini. Ya oke baik. Nanti jadwalnya setelah ini dapat ACC dapat para kaprodi dan kajurnya. Ini nanti saya share, baru surat kesediaan mengajarnya juga akan saya share seperti itu. Ini tadi hanya sekilas ya emang bahwa saya kembalikan masing-masing kelas di prodi masing-masing di situ untuk membantu saya karena biar berfungsi antara penanggung jawab di kelas Merauke, kelas Biak, Timika, Jayapura, begitu kalau Jayapura pasti saya penanggung jawabnya sendiri karena ada di domisili biar saya bisa terkontrol. Nah itu nanti saya bagikan sipen-sipennya. Dan nama-nama dosen dan WA tadi dosen PA akan saya share juga di grupnya masing-masing kelas. Biar nanti saya nggak terlalu banyak begitu ya. Makanya saya banyak grup-grup kecil saya hapus-hapus biar kenapa? Saya bingung nanti takut salah kirim lagi begitu ya. Makanya saya mohon maaf saya telat begitu. Kalau jangan terlalu banyak grup bikin saya pusing. Kalian ada nomor HP Pak? Ya nomor HP-nya nanti saya kasihkan sesuai dengan dosen-dosen yang khusus yang dari Jayapura atau dari jurusan keperawatan begitu. Nanti kalau saya tanya akan saya jawab ataupun ke WA begitu ya. Pak dosen saya PA-nya ini nomor HP-nya akan saya sharekan begitu. Oke? Iya Pak. Jadi kan banyak yang mata kuliah kayak kalau biostatistik itu kayak Pak Sahidi dengan Bu Kismiati kan bisa online juga itu yang hari Jumat kah? Hari Jumat. Beliau kan di Jayapura begitu. Ada beberapa yang nanti online ya kalau karena kelas Merauke. Jaringan dulu. Kelas Timika, kelas Merauke kan katanya Satgas COVID-19-nya nggak memperbolehkan offline jadi harus online. Jadi bisa seperti itu nanti. Iya Pak.
Ini semakin meningkat ini. Kita jadi takut juga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak, Renin dari kelas Jayapura, Bapak. Ya, Renin, silakan Renin. Bapak, yang saya mau tanya mengenai SPP, Bapak, kita bayar sampai batasnya sampai tanggal berapa nih, Bapak? SPP tanggal besok, Minggu 29 saja, Pak. Januari, Jumat besok. Oh ya, ini ada berita baik kah, berita buruk ya dari Pak Sekprodi mengatakan sampai 5 Februari ya diperpanjang. Silakan. Jadi yang belum bayar masih ada kesempatan dan jangan tanya ke saya bagian akademik, Bapak bisa nyicil kah? Saya nggak tahu. Apalagi kalau mencicil. Kalau mencicil itu mata mencicil begitu ya. Pak boleh mencicil? Wah, silakan mencicil ke siapa begitu. Nggak ada ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya, ada kesempatan gitu. Masih bisa gajian bulan depan. Oh iya. Makanya jangan sampai gajiannya untuk yang kredit dulu. Bisa. Jangan buka kartu di sini kalau yang kredit gitu ya. Iya. Macam kita Januari Merauke terima. Pegawai negeri itu Pak pasti. Betul. Baik. Tidak pasti, kayaknya Pak Rohmani tidak. Pak Valen, silakan dari pertanyaan. Iya. Izin bisa bertanya kepada Ibu Kismi sedikit. Oke, silakan. Mungkin Ibu, maaf, Ibu bisa diulang sedikit tentang SIPEN tadi, Bu. Saya tadi sempat SIPEN, seksi pendidikan. Iya. Iya, saya jaringan tidak mendengar tadi, Bu. Tadi kebetulan tadi agak sedikit loading. Saya tidak dengar tadi. Ya. Bisa diulang sedikit, Bu, izin. Baik, terima kasih. Diulang banyak juga bisa sekali ya. Iya, saya senang ada pertanyaan tentang mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Berarti itu menunjukkan bahwa ada perhatian dari mahasiswa, ada antusias dari mahasiswa. Terima kasih, itu adalah awal yang bagus dan saya yakin segala sesuatu yang diawali dengan baik, insya Allah hasil kedepannya itu akan mudah. Karena sudah positif di awal ya. Oh, amin. Oke, jadi terkait dengan SIPEN, oke ya, tadi saya sampaikan yang pertama segera bentuk struktur organisasi kelas, itu satu. Yang kedua, segera bentuk SIPEN penanggung jawab masing-masing mata kuliah. Oke. Nah, tugas dari SIPEN, satu, buat grup mata kuliah, itu satu. Yang kedua, hubungi dosen H-1 sebelum perkuliahan. 2. Yang ketiga, buat absen mengajar, absen mahasiswa absen kehadiran mahasiswa lewat Google Form. Itu tutorialnya di YouTube banyak. Nah, lalu yang keempat, selesai perkuliahan, absen yang sudah lewat Google Form tadi, download dalam bentuk file Excel, kirimkan ke dosennya. Misalnya izin Pak menyampaikan absensi pertemuan 1, begitu. Supaya nampak bahwa kita ini memang mahasiswa-mahasiswa yang kompeten. Tanggung jawabnya bagus. Saya hanya ingin supaya dosen itu melihat mahasiswa alih jenjang ini adalah mahasiswa yang sangat bertanggung jawab gitu. Saya ingin ada kesan positif lah gitu supaya beda dengan yang lain. Jadi saya ingin seperti itu. Ya. Itu tadi bisa ditangkap Pak Valentino supaya bisa. Iya. Bisa. Iya. Terima kasih. Supaya nampak ya kalau beda lah alih jenjang ini memang mahasiswanya expert gitu ya. Perhatiannya bagus ke dosen maupun ke mata kuliah. Begitu Pak Valen ya. Kalau nanti pasti bingung juga, nanti saya tutorial sudah ya. Subscribe punya saya. Begitu aja. Iya begitu Pak. Ya nanti saya juga baca juga, saya otak berpikir bagaimana ini.
Karena memang maklum Pak, jujur. Macam tadi Ibu Kismi bilang, belum pintar di. Nah, jadi begini Bu, yang jadi pertanyaan saya tadi itu tentang SIPEN, karena yang saya mau tanya lagi itu kan ada Ibu bilang SIPEN masing-masing mata kuliah. Maksud saya itu berarti kalau 5 mata kuliah berarti 5 SIPEN. Ya. Bisa lebih Pak, bisa lebih 5 SIPEN. Oh bisa. Ya, contoh berarti 5 mata kuliah, 5 SIPEN ya. Oh, berarti lebih dari 5 boleh ya? Boleh. Bisa satu SIPEN diampu oleh beberapa mahasiswa bisa. Bisa. Misalnya satu mata kuliah penanggung jawabnya ada 5 orang, kan kadang-kala mungkin si A sibuk atau mungkin pulsanya nggak pas habis, dia bisa minta tolong yang lain. Tolong kamu kan hubungi dosennya, tolong hari ini tugasmu ya untuk buat absensi, edarkan ke grup, lalu download nanti Excel-nya kirimkan ke dosennya. Itu bisa saling berkoordinasi. Kasihan kalau cuma satu orang, jangan sampai pas lupa, ketiduran, atau pas sibuk kerja. Namanya kita ini kan bekerja sambil belajar itu bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi di rumah lagi harus ngurus keluarga. Itu pikiran kita kadang-kala itu tumpang tindih. Dan kalau nggak termanage bagus itu lupa. Pas ke kebun. Ya, mungkin. Nanti Pak Valentino bikin satu mata kuliah bisa 5 orang lah penanggung jawabnya ya. Nanti ganti-ganti menghubungi sama dosennya gitu. Tapi yang paling terpenting sekarang itu buat grup dulu. Itu yang paling harus buat grup dulu. Jangan 5 orang satu mata kuliah. Orang cuma 22 orang habis dong 2 mata kuliah. Iya. Kecuali kelas Merauke, kelas Merauke 56, jadi bisa 55. Kalau kelas 55 supaya siapa tahu tidak hadir bisa yang lain. Mungkin ke pedalaman ke Bu Florida sinyal nggak ada. Mati lah ini. Bisa ke jalan begitu. Ikut Alpa semua temannya begitu ya. Saya takut itu Pele. Jujur Pak, saya kalau tidak kuliah itu saya pikiran. Harus tetap harus hadir, itu yang buat. Nanti tensi naik Kak, jam pikiran. Tidak ya. Takut karena setua aja takut ketinggalan materi. Memang luar biasa. Nanti baru kebiak toh. Makan ikan segar supaya tidak tensi naik. Nah, itu lagi. Oh, kebiak, izin Pak Roman mungkin sama Pak Ibu. Kebiak makan timun itu langsung sembuh. Iya, silakan Pak. Pak Max silakan. Aduh, minta maaf mungkin terlalu banyak apa. Ini menyangkut tadi Ibu bilang etika dalam perkuliahan ini. Artinya saya izin mungkin mewakili teman-teman, malu menyampaikan Kak. Saya kebetulan ingat jadi saya sampaikan. Mungkin kalau yang tadi Ibu bilang dengan berkendaraan bermotor dengan itu mungkin saya agak setuju. Oh iya, betul. Nah, artinya kameranya itu. Mungkin artinya minta maaf Ibu, kita ini kan semua aktif kerja. Terus jam kuliah ini dari jam 1 sampai dengan jam 5. Minta maaf Bu, mungkin pada saat kuliah itu kami mungkin ada pas lagi dinas, ada lagi pelayanan, misalnya layani pasien apa seperti itu. Minta maaf kalau kameranya aktif baru kita mondar-mandir jalan-jalan kerja begitu nanti orang lain nilai ini pas tunjuk dia pintar apa ini. Jadi mungkin saya izin artinya kalau Ibu bersedia mungkin kalau pada saat aktivitas begitu mungkin kameranya dikasih mati. Kecuali mungkin lagi standby duduk seperti ini ikut ya apa boleh buat terpaksa kameranya harus nyala. Terima kasih petunjuknya Ibu sebelumnya. Ya oke ya, baik Pak, itu pertanyaan yang bagus dan memang realistis ya, artinya semuanya akan mengalami seperti itu, apalagi jika jadwal kuliahnya bersamaan dengan kerja. Saran saya kalau misalnya memang pas ada aktivitas padat di chatting Pak, minta izin sama dosennya supaya beliau juga minta maaf anak saya. Ini juga salah satu realistis yang tidak apa-apa Bu. Faktor perancu itu. Saya nonaktifkan video. Dia juga ikut bicara dengan bahasanya. Oke, mungkin di chatting Pak ya, sebelum menonaktifkan video di chatting sama lewat fasilitas chatnya sama dosennya. Tentunya saya yakinlah dosen juga punya hati nurani, dalam kondisi seperti itu juga bisa memahami. Tapi di chatting jangan mendadak langsung hilang terus nggak pernah mengaktifkan. Ya nanti kalau sudah selesai ya aktif kembali begitu. Begitu ya Pak Max, bisa Pak?
Ya Bu, makasih. Ya, di chatting saja misalnya, Pak mohon izin saya nonaktifkan karena sedang aktivitas apa gitulah. Saya rasa bisa dimengerti. Asal jangan mendadak langsung dari awal sampai akhir nggak pernah muncul begitu, terus kan kasihan dosennya seperti bicara dengan laptop. Saya bicara jarak jauh, kalau mahasiswa tidak mengaktifkan itu saya bingung, seperti saya bicara tidak ada orangnya. Saya pribadi loh ya. Jadi kalau mereka mengaktifkan video itu beda gitu. Auranya beda. Memang ada seperti ada yang diajak bicara. Iya. Bu, macam begini Bu, pernah saya karena menjalankan tugas turun ke layanan ke puskesmas, kebetulan dalam perjalanan pulang kuliah pas mulai, ya terpaksa saya harus kasih aktif sambil berjalan gitu. Habis kalau tidak aktif kan nanti kalau terlambat aktif nanti tidak bisa masuk begitu. Baru saya kasih ini video bahwa betul-betul saya ada ikuti begitu. Ya, ya kalau dari saya misalnya ada insiden seperti itu Bu, ya bolehlah, tapi jangan selalu juga seperti itu ya. Tidak. Ya artinya bolehlah dalam keadaan emergensi itu yang berikutnya kita bisa siap supaya apa? Untuk mahasiswa juga jika kita dalam kondisi yang siap duduk itu materi yang masuk juga kan bisa lebih bagus ketimbang kalau sambil jalan, sambil beraktivitas gitu. Karena kadang ada beberapa tipe orang yang bisa paham kalau dijelaskan daripada membaca begitu. Tidak apa-apa Bu, namanya anak-anak Bu. Mengerti Bu. Adik juga mau lihat tante-tante. Ya, emang kemarin waktu semester 1 juga sudah arahkan untuk sipen-sipen di kelas Merauke. Saya kebetulan sering ke Merauke waktu semester 1 sudah terbentuk, tapi karena masa pandemi kemarin maka saya handle semua, harusnya emang sipen jalan. Tapi insya Allah semester 2 ini akan saya serahkan kepada masing-masing kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, sipen-sipennya untuk menghubungi dosen masing-masing. Nanti akan saya sharekan WA dosen masing-masing juga. Gitu. Kecuali yang dosen dari daerah, saya nggak punya nomor WA-nya, belum punya maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan semester 2 ini lebih baik dan semester 3-nya skripsinya tidak ada halangan. Gitu. Amin. Ada lagi mungkin pertanyaan atau sudah? Bu Eka kayaknya mau bertanya. Ya, silakan Bu Nia. Maaf Pak, bertanya soal semester 1 yang macam nilai UAS atau tugas yang kurang, bagaimana Pak untuk memperbaiki? Terima kasih Pak. Untuk memperbaiki nanti berkaitan dengan dosen masing-masing. Kalau yang kemarin kalau mungkin dengan saya ya, dengan saya itu nilainya jelek, nanti saya tambahkan dengan nilai tugas-tugas yang sudah saya berikan kepada masing-masing kelas begitu. Ya itu saya cuman mengetes juga dari Bapak Ibu semuanya untuk dengan soal-soal UKOM tersebut sejauh mana Ibu tahu tentang soal hukum begitu. Nanti kalau semester 2 akan dievaluasi lagi. Mungkin bisa setiap pembelajaran saya kasih soal 5 atau 10 sebagai bahan evaluasi begitu. Post conference atau pre-conference begitu hasil. Biar nanti akhirnya nilainya akan lebih bagus lagi ya. Kalau dosen-dosen yang lain saya kira kemarin nilainya bagus-bagus kok. Nanti Pak Sahidin juga akan kumpulkan nilai, tadi Bu Kismiati akan kumpulkan nilai, kemudian Bu Bes juga akan kumpulkan nilai, ya banyak yang belum kumpul nilai. Nah yang baru kumpul nilai dosen siapa kemarin Dr. Resti, ya Dr. Resti pun sudah nanti diserahkan kepada saya bagaimana kalau yang tugas-tugas nanti kumpulkannya ke saya dulu. Kemudian yang Dr. Emon dan kawan-kawan nilainya sudah keluar begitu ya. Yang belum masuk kayaknya Pak Yesriel kah kemarin Pak Valentin, Pak Valen itu nanti coba
Iya, Pak. Yang belum ujian dengan Bu Resti kasih apa nanti saya fasilitasi seperti itu. Teman-teman yang belum ujian segera setiap kelas WA ke saya Japri atau di grup, Pak saya belum ujian ini, belum ujian ini. Kan kayak Pak Dr. Frans Manangsang, epidemiologi penyakit tropis, manajemen program puskesmas, kayaknya nggak ujian, tapi ujian tugas tersebut sebagai nilai ujian seperti itu. Sudah. Iya, sudah kita sudah kumpul. Bu Sulistiani pun begitu ya, Bu Sulistiani. Kalau Bu Lamria kan sudah ada nilainya ya. Bu Lam sudah ada nilai belum? Yang belum ada itu, ya Pak. Bu Lamria. Bu Lamria sudah ada nilai. Ya, sudah. Ya. Cuma yang belum ada tuh Pak Sahidin, Pak siapa lagi? Ardanari. Oh iya Pak Ardanari nanti pakai tugas juga ya, yang itu kemarin ada tugas sama yang Google Form. Kita sudah kumpul. Mintakan beliau. Iya. Siap. Kita sudah ujian dengan tugas. Terus Ibu siapa lagi yang belum ya? Ada beberapa dosen yang belum ada nilai itu Pak. Baik. Kita sudah kumpul tugas. Iya Pak. Kalau di Biak baru nilainya Dr. Resti sama Dr. Freemun. Yang lain belum ada dibagi Pak. Oke siap. Nanti yang di Biak itu yang kemarin ada Pak siapa yang datang ke sana ya Bu Santalia, Bu Korea, nanti akan saya mintakan nilai-nilainya. Ya. Iya, baik Pak. Oke baik. Mungkin nanti kita bisa minta jadwal semester 2 biar segera kita bentuk sipen ini Pak. Sip. Nanti akan saya sharekan. Nanti saya akan konsultasi lagi dengan Pak Robert. Kebetulan dia ada di sini. Nanti akan saya setelah dapat semuanya saya tanda tangan Pak Buka Prodi dengan Pak Kajur. Kalau Pak Kajur lagi sibuk nanti saya akan hubungi lagi coba. Begitu ya. Siap Pak. Ya. Terima Ini kasih. pun bagian tugasnya. Baik. Ada lagi yang lain? Kelas Jayapura hanya 17 orang apa 12 ya? Atau 15. Itu bisa kuliah offline ya nanti kalau sudah ada protokol kesehatan. Dari Satgas Covid sudah memperbolehkan kayaknya. Dari Wadir 1 sudah memberikan lampu hijau gitu. Bisa offline begitu. Kelas Jayapura, kelas A. Oke. Siap, Bapak. Ada lagi yang lain? Ya ada Pak. Tidak ada Pak. Ya, Bukis sudah selesai. Ada penambahan. Pak Romario dari Timika mungkin ada penambahan, ada pertanyaan mewakili teman-teman senasib dan seperjuangan. Tadi sudah terwakili Pak dari Pak Alex pertanyaan-pertanyaan. Oke ya. Bu Bernike, halo selamat sore. Salam sehat. Selamat sore, Pak. Salam corona. Salam sehat. Jaringan tadi saya di kantor di Lepro sampai ada saya udah lihat Pak Roman pesuara Pak Manu tidak dengar. Aduh. Sampai saya gas pulang ini hujan-hujan. Satu tindis gas. Satu tindis pulang. Setelah Ibu Pintia sudah gas duluan. Karena saya pikir ada kuliah. Saya utama karena tindis gas langsung. Oke, baik. Nanti ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu minggu depan dengan perkuliahan masing-masing. Dan nanti kalau hari Senin kok dosen belum berjalan, mungkin setiap tingkat saya masuk duluan boleh tentang perawatan tropis bisa saya lewat Zoom begitu ya. Nanti kalau ada Bukis mau pengenalan biostatistik lebih awal, beliau kan orangnya disiplin rajin, jadi kami akan utamakan orang-orang yang rajin dulu. Apa-apa. Ya, untuk menutupi jangan sampai kosong. Pak Rohmani. Siap, Bu. Pak Rohmani mohon izin. Ini mumpung saya ingat ya, jika memang saya harus masuk lebih awal untuk biostatistik karena ini online, minta tolong untuk mahasiswa laptopnya bisa diinstal dengan SPSS dulu ya.
supaya nanti pada waktu masuk ke aplikasi SPSS itu sudah ada di laptop dan saya lebih mudah kalau mau share sesuatu file SPSS. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Oke ya, semester 2 ini mungkin ya perbanyak laptopnya, isinya jangan mainan anak-anak aplikasinya ya, tapi aplikasi SPSS. SPSS 16 kah atau yang terakhir 25 atau 27 itu. Ya, 25. SPSS 2000 berapa? SPSS versi 25 bisa. Ya, karena Ibu nanti 25 26 sudah ada. Sudah ada. 25 26 sudah ada. Ya, mau olah data diinstal dulu ya. Diinstal dulu. Kalau enggak belum tahu, cari IT di rumah sakit masing-masing begitu. Ataupun enggak teman, itu pasti anak-anak zaman sekarang udah tahu. Seperti itu ya. Iya. Nanti kita biar tidak tahu. Mana di sini? Ya, kita tidak tahu. Iya. Nanti tanya Dan Pak dinas Rohmani yang saja. hitung prevalensi penyakit saja nanti. Nah, harus pakai SPS. SPS apa? Kalau SPS tahu, Pak. Kalau pesta tahu, SPSS nggak tahu begitu ya. SPS tahu, Pak. Sewaktu, pagi sewaktu. itu emang TB. basic kan? Iya. TB. Iya, memang pesan TB kah itu. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Nggak ada tambahan lagi. Ya. Iya, Pak. Untuk sudah olah data, pengenalan nanti bagaimana skala ordinal, rasio, interval, nominal, dan sebagainya ya. Oke, saya kira cukup, sudah panjang lebar, hampir 1-2 jam kita bertatap muka dunia maya. Ya. Tidak apa-apa, karena rindu juga mau lihat Pak Rohman. Sudah lama. Sudah lama kita nggak bercanda ya. Selama Selama saya tidak lihat Ibu Florida juga. Oke, terima kasih. Makanya berdoa supaya COVID cepat berlalu. Iya, biar dapat makan udang Merauke begitu di sana. Iya, semua Oke, baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Teman-teman. Ibu ini Pak Rohman. Sore. Teman-teman Jayapura, Timika. Selamat sore teman-teman Jayapura, Timika, Nadia. Selamat sore juga Kakak. Sore teman-teman. Dadah. Kita berlalu supaya kita turun ke Jayapura bawa udang. Iya, Bu. Terus udah sombong, udang lagi naik jadi. Masalah kolesterol jadi COVID juga nih. Rumah sakit COVID saya makan udang, nanti kolesterol naik baru tidak tahu masuk di mana. Nanti tidak bisa vaksinasi. Saja udah lagi. Itu lagi. Kolesterol naik orang kira COVID. Itu lagi. Tanya Ibu Vin saja. Ini ada mau suntik ini. Registrasi, Ibu Vin itu. statistik, registration, advanced statistik, exact test. Itu. Ini Mami sulit install. Tumben, ini semua dapat pencerahan dari Ibu Sulis. Kis langsung semua kamera aktif. Oh, kalau saya tuh selalu kamera aktif. Oh, kalau kakak tuh 101% pasti. Itu nanti bagaimana? Itu 100% itu. Sudah gas duluan itu. Masuk gas. Begitu terima vaksin nanti list gas pulang. Karena saya tahu ada mau ini pertemuan besok. Oke semua adek, Tuhan berkati kakak dah. Semua dah. Selamat. Udah semua. Udah Pak Max. Hormat. Suara dari mana ini? Minta maaf, terus sempat lihat. Oh iya, lagi di jalan jadi. Hormat ya. Sore lagi. Ring itu apa?
dibikin ini semua. Ini nanti dia punya desimal. Ada angka desimal belakang berarti tidak semua. Itu kalau sudah jadi sih. Begitu tinggal SD. Ini tadi kau bikin nomor tidak ini apa huruf nomor 1 atau 2? Beto keluar sudah. Beto keluar. Tapi maksudnya kalau PP di nomor Beto tuh BG dulu. Perempuan laki-laki. Dok. Permisi Bu, mau ambil obat. Obatnya siapa? Dari mana nih? Dari Yalet. Yalet. Iya. Anggotanya Dokter Karolus. Disuruh ngambil obat atas nama? Atas nama Lucy Christina Rahayu. Siapa yang suruh? Dokter. Dokter siapa? Dokter Karolus. Terus kerja sama siapa? Ngambilnya sama siapa? Ngambilnya di sini. Ini sekretariat. Di mana? IGD di sana? IGD COVID di sana? Iya. Dari? Halo, jadi makan maju yang bisa kaget aduh. Siapa yang datang? Tuhan Mami, kita harus belajar data